Oke, baiklah, kembali lagi bersama saya Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat create location. Jadi kita kan tadi nambahnya manual dari database ya. Sekarang aku pengen dari si form ini. Oke, jadi kita bikin dulu di sini di blade kita sedikit template untuk form. Oke, jadi di sini car body, car home group. Oke, jadi kita bungkus dulu dalam sebuah form. Oke, kemudian paste di dalam sini. Nah, langkah berikutnya aku mau nambahkan di sini beberapa input. Di antaranya adalah title. Di mana ya? Di sini. Oke, aku copy paste aja di sini supaya cepat. Oke, label. Jadi di sini adalah untuk title. Kemudian berikutnya ada untuk description, dan di sini ada untuk gambar, picture, description. Oke. Kemudian berikutnya di sini yang jadi masalah untuk gambar itu file. Kemudian untuk description itu text area. Sebentar, text area. Kemudian seperti ini aja. Dan kemudian kita ada yang kurang, kita belum menambahkan data-data kita. Jadi kita tambahkan dulu di sini ada beberapa variabel yang bakal kita gunakan nanti. Yang pertama itu adalah let, kemudian ada ada title, kemudian ada description, dan terakhir adalah image. Oke, jadi kita binding masing-masing input di sini. Yang pertama title dengan title, description dengan description, kemudian image dengan image. Kira-kira seperti ini aja, sangat simple sekali. Kemudian langkah berikutnya adalah kita bakal di sini melihat perubahannya. Oke, mantap. Kemudian aku bakal di sini menambahkan button. Oke, tutup div, kemudian tambahkan sebuah button nanti untuk nge-submit data kita. Oke, submit location. Oke, kemudian kita ganti type-nya di sini menjadi submit. Kemudian kelasnya adalah kelas bootstrap, bit and kita ganti bit and dark, teksnya white, kemudian bit and black. Save, refresh. Oke, kita punya tombol yang dark. Oke, mantap. Kemudian berikutnya di sini karena kita udah punya title, description, dan picture, sepertinya kita nggak ada yang kurang. Jadi langkah berikutnya adalah kita bakal menambahkan di sini untuk preview image. Nanti ketika kita mengklik choose file, jadi aku pengen nampilin gambar sih di sini. Oke, jadi if jika image, jika ada image, maka kita bakal nampilkan di sini. Sebentar, kita bakal nampilkan di sini image dengan source, yaitu image temporary URL method bawaan dari si use image thread nanti yang bakal kita import dari liveware. Oke, kemudian di sini kita bisa kasih kelasnya adalah img float. Begitu aja deh, nggak usah pusing-pusing. Jadi jika aku refresh dan aku pilih satu gambar, klik picture, misalnya foto aku, harusnya di sini dapat error. Kenapa? Karena kita belum menambahkan thread dari si liveware agar kita bisa menampilkan image-nya dan bisa ngupload juga. Jadi gimana caranya? Kita tambahkan di sini use livewire, kemudian di sebelahnya adalah thread, yaitu with file uploads. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian jangan lupa kita gunakan di class mob location kita use si with file upload, sehingga method tadi
bisa kita gunakan yang temporary URL. Aku coba refresh, kita coba choose file. Oke, ini wajah aku, kemudian kita coba, oke, masuk ya, mantap. Dan di sini kelihatan sih choose filenya gimana. Paling kalian bisa styling aja sih. Mungkin untuk kita balik ke Bootstrap file ini, kita bisa bikinnya jadi lebih menarik. Oke, file ini. Oke, kita pakai yang ini. Kita copy paste saja. Kemudian kita ambil di sini, paste. Oke. Oke. Type-nya file, ID custom file. Kemudian kita ganti sini wire model image. Oke. Kira-kira seperti itu aja, sehingga kalau kita refresh, tampilannya jadi lebih cleaner dan lebih bagus. Ya, karena kita udah menampilkan preview di sini, ya nggak perlu nama file deh. Oke, kira-kira seperti ini aja. Nah, langkah berikutnya adalah kita bisa menambahkan di sini sebuah function baru bernama public function save location. Oke, aku beri nama seperti itu. Kemudian di function save location itu tadi kita bakal melakukan penyimpanan data. Nah, gimana caranya? Jadi di sini kita validasi dulu, this validate. Oke, kita validate dulu long. Sebenarnya aku capek sih validasi ini, tapi mau gimana lagi. Kemudian di sini ada long, kemudian ada lat, ada title, ada description, ada image. Oke, jadi sini ada title, long lat ya, lat, title, di sini ada description, kemudian ada image. Nah, semuanya require, hanya saja di sini adalah image. Kemudian kalian tentukan maksimum besar filenya. Aku 2 MB aja ganti di sini. Oke, kemudian require. Kemudian setelah kita validasi, langkah berikutnya adalah jangan lupa kita tampilkan si error validasi tadi. Nah, gimana caranya? Jadi di sini kita harus tampilkan di sini errornya. Error apa namanya di sini? Error validasi. Kemudian kita kasih tahu jika error itu adalah title, maka kita bakal nampilkan di sini semacam small, kemudian dengan kelas text white biar bisa dibaca, atau text danger sih, sorry, karena kita kan masih putih ya. Oke, nanti kalian tinggal ganti aja. Kemudian message dari si error tadi, and error, dan tentunya ini bisa kita copy paste dan taruh di masing-masing. Yang ini untuk description, masing-masing input kita. Oke, untuk gambar itu di bawah mana ya? Bawah sini. Oke, di bawah sini. Image. Kemudian untuk long sama lat kita taruh di sini. Oke, tinggal copy paste aja Pak. Long, kemudian di sini lat. Oke, simple banget sih, dan yang ini udah sering aku ulang-ulang di tutorial aku sebelumnya. Jadi kalian pastikan aja udah paham konsepnya seperti apa, dan harusnya udah aman. Oke, kemudian langkah berikutnya aku pengen nambahkan di sini sebuah event. Jadi event yang kita bisa pakai di Liveware untuk melakukan submit di sini kita bisa menggunakan wire, kemudian submit. Kemudian kita free event biar dia nggak nge-refresh. Kemudian kita menggunakan manggil si function tadi, save location. Oke, kita coba refresh. Dan jika tidak ada data kita klik submit, harusnya ada error sih. Oke, berhasil. Klik lagi, submit. Oke, hilang errornya. Jadi langkah berikutnya adalah kita kembali lagi ke function. Jadi kita bakal mengupload datanya ini. Jadi kita definisikan dulu gambarnya. Jadi kita beri nama di sini image name sama dengan MD5. This sebentar, this image, kemudian micro time, kemudian titik, kutip titik, kemudian
this image extension. Oke, kita udah berhasil mengkonvert nama file sehingga nanti ketika dia upload nggak bakal ada nama file yang sama. Kemudian kita bakal menggunakan di sini storage. Nah, storage itu merupakan facets dari Laravel, jadi kita harus import dulu di sini. Use Illuminate support facets, kemudian storage. Nah, fungsinya adalah untuk kita nge-upload. Oke, jadi si storage tadi dia itu punya semacam apa namanya di sini, semacam function mungkin, aku nggak ingat namanya kalau di PHP. Kemudian kita put file as. Nah, kita mau nge-put file as sebagai kita simpan di mana. Jadi aku mau indent di sini aja supaya lebih rapi di public image. Oke, kemudian yang mau kita upload itu adalah this image. Nah, kemudian nama dari image-nya adalah image name. Oke, jadi kalian harus perhatikan 3 parameter ini. Yang pertama, di mana dia disimpan, dari mana sumbernya, dan apa nama filenya. Kemudian berikut di sini kita bisa panggil model location, kemudian kita create. Nah, kita bakal nge-create apa? Semua yang ada di sini. Oke, kita copy paste saja. Hanya saja kita ganti di sini value-nya menjadi this long dan begitu seterusnya. Oke. Aku percepat aja ya, biar kita nggak lama-lama nggak jelas. Lihat, kemudian di sini ada title, description, image. Nah, kalau kalian bingung, di sini dapat dari public variable yang udah kita tentukan dan yang sudah kita binding ke sisi front end menggunakan wire model, sehingga apa yang kita tulis di sisi view itu bakal terbinding dan ada value-nya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah jika udah selesai, maka kita tambahkan lagi satu lagi di sini, apa namanya, this. Kita panggil function load location supaya dia nanti nge-refresh. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah setelah berhasil nambah, kita harus nge-clear form sih. Jadi aku tambahkan di sini lagi private function clear form sama dengan. Jadi yang mau kita clear di sini adalah this long sama dengan ini empty. Kemudian berikutnya sama sih. Jadi aku pisahkan. Jadi nanti kita bisa panggil nanti ketika ngupdate. Oke, kira-kira seperti ini. Dan berikutnya kita panggil si this clear form, kira-kira seperti ini. Dan biasanya ini ditaruh di atas sih, karena dia kira-kira seperti itu. Dan kita bakal testing, refresh. Kalian bisa klik salah satu yang ada di map, klik. Kemudian tambahkan test. Kemudian pilih file yang mau diupload. Kemudian jangan lupa, sebelum kita ngupload, kita harus menggunakan di sini PHP Artisan storage link. Oke, kira-kira seperti itu, supaya dia bisa linking dan terupload. Kemudian kita klik di sini submit location, dan harusnya data kita masuk. Jika kita cek, itu ada 3. Nah, masalahnya datanya udah masuk dan terupload. Oke, ada yang salah di sini. Image-nya masuknya ke local temp. Oke. Storage plus this image. Oke. Image name. Sebentar. Oh ya, aku lupa. Harusnya di sini bukan this image, tetapi harusnya yang masuk di sini adalah image name. Oke. Jadi kita coba hapus dulu data yang baru ini. Kita coba tambahkan sebuah yang baru, kemudian tambahkan sesuatu, dan kita upload. Oke, secara file mana ini aja. Oke, submit. Oke, bertambah datanya di database. Hanya saja di sisi view dia nggak nambah markernya. Nah, gimana caranya? Kita bakal menggunakan di sini namanya
dispatch browser event dari si Liveware. Jadi aku bakal kasih tahu ke sisi front end nanti dispatch browser event. Soalnya ini agak ribet sih, harus begini-beginian. Oke, sebentar. Jadi dispatch browser event, jadi aku mau tambahkan sebuah event namanya location edit. Oke, kemudian location edit itu dia bakal menambahkan sebuah data yang sudah kita update dari si GeoJSON. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya ketika kita nge-load di select equation, data GeoJSON itu terupdate dan kita kirim ke sisi front end. Nah, kemudian di sisi view-nya, di sisi front end kita, maka kita bakal melisten di sini. Nah, gimana cara ngelistennya? Kita tambahkan aja di sini semacam, bagusnya di bawah sini deh. Oke, kita bakal tambahkan di sini window add event listener, kemudian kita beri nama event listener sesuai dengan yang kita bikin di sini atau yang kita fire. Kemudian di dalamnya ada kemudian tampilkan kita mau lakukan apa. Nah, jadi setelah kita menjalankan event ini, kita bakal nge-load GeoJSON. Nah, hanya saja kita bakal nampilkan datanya. Tetapi di sini kita harus nge-parse karena datanya dalam bentuk objek. Kemudian detail. Jadi data yang kita kirim di sini itu berada di objek detail yang ada dari event yang sudah kita fire menggunakan dispatch browser event bawaan dari Liveware. Oke, jadi ini cuma teknik-teknik gimana cara nge-handle inline scripting pada Liveware jika ada beberapa fitur yang memang nggak bisa sih. Oke, kita coba refresh. Nah, ini kan bertambah ya. Ini yang kita tadi. Oke. Kenapa begini? Inspect di console ada error. Windows is not event. Oke, harusnya window. Kebiasaan aku salah tulis. Oke. Nah, kita mau nambahkan di sini marker secara langsung. Mantap. Subscribe Tahu Coding dan jangan lupa di support. Oke. Jadi kita bisa choose filenya di sini. Kemudian kalian mau tambahkan apa? Dan jika kita klik submit location, harusnya dia bertambah. Oke, markernya langsung bertambah. Dan jika kita klik, maka akan muncul di sini masalah. Nah, picture-nya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita upload. Kenapa seperti itu? Karena tadi ketika kita mendefinisikan image, jadi kita meloadnya dari internet. Jadi kita mau tambahkan dulu di sini const image storage. Jadi ini kita ambil dari storage Laravel kita. Jadi kita bisa menggunakan di sini semacam asset. Kemudian di sini kita panggil apa? Storage-nya Laravel, kemudian kita images. Oke, kira-kira seperti itu. Kita tambah slash, kemudian tambah lagi nama dari image kita. Nah, karena kita menggunakan image tadi, kita ganti jadi image storage. Save, refresh. Jika kita klik yang kita tambah tadi, harusnya tampil. Oke, jadi di sini aku hapus dulu dua data dummy yang punya gambar dari internet, karena datanya nggak bakal bisa di-load lagi. Kita coba refresh, dan kita coba demokan untuk menambah satu kali lagi. Jangan lupa like dan share ya. Tahu Coding mantap. Oke, kita klik picture, kemudian kita mau ngupload logonya Tahu Coding. Kemudian aku submit location. Nah, bertambah di sini. Kalian bisa lihat yang tadi, ini yang baru tadi. Dan kalian bisa lihat setiap kali kita mengklik submit, datanya sudah di reset. Kira-kira seperti itu. Kecuali kalau kalian klik-klik lagi di sini, dia bakal menampilkan deh di sini. Oke, cukup dari aku pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di tutorial berikutnya.